Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah bisa menjadi contoh tauladan dalam kehidupan sehari-hari, meski manusia sekarang tidak ada yang mampu. Lantas apa saja 20 kewajiban seorang istri terhadap suami menurut Islam? Yang pertama, menghayati fungsi istri terhadap suami. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona, dan pemberi semangat hidup bagi suaminya. Laksana perhiasan yang selalu menempel pada diri seorang wanita. Yang kedua, menjadi wakil suami dalam keluarga. Istri harus mengelola, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta, dan segala urusan rumah tangga. Ketika suami tidak sedang di rumah, istri harus menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pemimpin rumah tangga. Yang ketiga, menaati perintah suami dalam kebenaran. Seorang istri hanya boleh menaati perintah suami selama perintahnya itu benar menurut syariat Islam. Bila ternyata bertentangan dengan agama, wajib menolak perintahnya, sekalipun memikul akibat-akibat yang pahit, misalnya terpaksa harus bercerai dari suami. Yang keempat, meringankan beban mahar suami. Islam menganjurkan agar wanita yang salih meringankan calon suaminya dalam membayar mahar. Rasulullah SAW bersabda, wanita paling baik adalah wanita yang maharnya paling sedikit. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, melayani kebutuhan hubungan suami istri. Setiap istri wajib melayani kebutuhan hubungan dengan suaminya dan tidak boleh menolak atau menunda, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, sedang haid, nifas, puasa wajib, haji, dan umrah sebelum tahallul. Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia berdosa dan telah durhaka terhadap suaminya. Allah dan malaikat melaknat sikap istri seperti itu. Yang keenam, meringankan beban belanja suami. Istri tidak boleh memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan finansial suaminya. Yang ketujuh, memelihara dan mengasuh anak suami, baik itu anak kandung ataupun anak tiri, karena kewajiban mengasuh anak-anak suami merupakan kewajiban istri. Yang kedelapan, membangun kehidupan agama suami. Istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan perilaku suami yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Yang kesembilan, membantu jihad suami. Istri harus rela melepaskan suaminya pergi menuju jihad fi sabilillah. Yang kesepuluh, berdandan untuk menggairahkan suami. Istri yang membiarkan tangan lelaki lain meraba tubuhnya akan membuat suami jijik memandang istrinya. Pelihara, rawat, dan hiasilah tubuhannya untuk suami.
Yang ke-11, memelihara harga diri dan harta suami. Istri mentaati suami, menjaga harta suami, dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak berada di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang ke-12, mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan ibu bapaknya sendiri. Begitu seorang wanita telah menikah, maka kiblat ketaatannya pindah kepada suami. Yang ke-13, mengikuti tempat tinggal suami. Istri memang wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya, tetapi apabila lingkungan tempat tinggalnya ternyata merusak atau tidak aman baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan, maka istri punya hak menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusahkan anak-anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan anakmu itu untuknya. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Yang ke-14, rela hamil dari benih suami. Wanita yang hamil secara sah memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15, mengambil harta suami dengan izinnya. Mengambil harta suami seringkali dilakukan oleh istri dengan berbagai alasan, diantaranya karena uang belanja tidak cukup. Alasan semacam ini memang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sama digunakan untuk mencukupi belanja. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya, kecuali mencukupi kepentingan belanja secara wajar. Yang ke-16, mengeluarkan sedekah dari harta suami harus dengan izinnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari rumahnya tanpa izin suaminya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Sabdanya, makanan itu adalah harta kita yang sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-17, keluar rumah harus minta izin suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja istri yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia pulang atau suaminya merelakannya. Hadis riwayat Khatib dari Anas. Yang ke-18, tidak merusak kepemimpinan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi kepala pemimpin adalah kaum laki-laki, yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah dari Rasulullah SAW bersabda, binasalah kaum laki-laki yang menaati para wanitanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Yang ke-19, selalu lembut dalam memandang suami.
Sikap lembut istri kepada suami ini maksudnya ialah istri bersikap ramah, murah senyum, berlapang dada dan santun kepada suaminya meskipun suaminya sedang marah. Sikap lembut ini besar peranannya dalam meluruskan tingkah laku suami yang salah. Yang ke-20, menemani suami makan sampai selesai. Rasulullah SAW memberi tuntunan begitu praktis, mudah dikerjakan. Temanilah suami-suami Anda untuk makan, baik makan siang maupun makan malam. Bukannya justru seorang istri lebih pas menemani makan minum di rumah agar keluarga tumbuh menjadi harmonis. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 20 tanggung jawab atau kewajiban istri terhadap suami menurut Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.